Hai guys, kita bertemu lagi di Rabu Misteri. Gue punya pengalaman horor sewaktu gue pernah bekerja di salah satu media cetak terbesar di Jakarta. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 silam. Pagi itu, gue sedang duduk dan mengerjakan kerjaan di atas meja kerja gue. Karena pada saat itu tuh lagi ada deadline kalau nggak salah. Gedung tempat kerja gue pada saat itu merupakan gedung tua atau gedung lama, tapi baru selesai direnovasi pada saat itu. Sebelumnya, gedung tempat bekerja gue berada di sisi barat kantor yang baru itu. Setelah direnovasi, kita semua karyawan diharuskan untuk pindah ke gedung yang sudah disiapkan oleh perusahaan tersebut. Saat gue pindah ke gedung yang baru itu, gue banyak nih merasakan hal-hal yang bisa dibilang tuh ganjil atau yang aneh lah. Walaupun sebelum gue pindah ke gedung itu, udah banyak nih orang-orang yang bercerita atau karyawan-karyawan lain yang bilang kalau di gedung itu angker bro. Udah banyak nih orang-orang yang diliatin, makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk gaib di sana. Ya gue sih cuek aja, masih masa bodoh lah. Yang penting gue gak ganggu. Toh gue juga belum diliatin atau ditunjukin oleh mereka. Beberapa hari sebelum itu sebenarnya gedung ini udah didoain lah, atau kita bikin selamatan lah untuk seluruh karyawannya. Jadi ya kayak peresmian gitu, yasinan, manggil Pak Ustadz untuk mendoakan agar ya perusahaan kita sukses lah, dan berterima kasih gedung yang baru ini udah jadi. Simpelnya gitu. Lalu gue masih dong nih bekerja nih di atas meja kerja gue. Terus sebelumnya gue kan sempat nih beli air mineral di kantin. Masih baru nih, masih segel. Gue bawa dong ke atas meja kerja gue. Gue taruh tuh tangan gue di belakang laptop. Terus gue terus nih sambil bekerja nih, cuek nih, sambil ngobrol, bahkan tuh sambil berbicara lah sama teman gue di depan gue. Terus tiba-tiba kedubrak. Kaget gue dong. Waduh, nih botol minuman gue kok bisa jatuh ya? Padahal meja gue nih rata nih. Di kiri gue gak ada orang, di belakang gue gak ada orang, di depan gue ada orang. Mas Didit itu space-nya agak lumayan jauh ya, dia juga gak bisa tangan dia ke depan arah meja gue tuh gak bisa. Aneh sih nih, botol minumannya jatuh tapi jatuhnya kencang banget, kayak dibanting. Heran dong gue, nih angin dari mana ya? Kok bisa ngebuat botol minuman gue jatuh, dan jatuhnya tuh kayak suara yang kencang banget. Sampai tuh Mas Didit di depan gue pun kaget. Wah, kenapa Bray gitu? Enggak nih, botol gue jatuh tiba-tiba. Waduh, lo senggol kali. Gimana gue nyenggolnya? Tuh ada di depan laptop gue, tangan gue di sini. Wah, aneh juga ya. Ya mungkin penunggu sini mau kenalan kali Bray. Ini kan kita juga baru masuk gedung sini nih. Mungkin sih ya Mas ya. Ya udah, gue masih cuek tuh. Tapi masih bingung, kok bisa ya botol minuman nih jatuh? Kalau gue tiup angin nih, gue coba simulasi ini, gue tiup pakai mulut gue. Kagak jatuh. Udahlah, bismillah aja. Mungkin makhluk di sini mau kenalan dengan gue. Oke, gue lanjut kerja lagi nih. Terus nggak lama nih, selang 5-10 menit kemudian tuh kan ada gelas kaca tuh di belakang botol gue tuh. Nah gelas itu juga tiba-tiba jatuh. Wah, gue bilang nih nggak bener nih, tadi botol sekarang gelas yang jatuh sendiri. Langsung berdiri gue. Dalam hati sih penasaran, ya agak takut sedikit sih. Tapi ya gue terus berdoa lah pada saat itu untuk menghilangkan rasa takut gue. Karena kita cuman bisa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibilang sih ruangan kerja gue pada saat itu tuh nggak sepi ya, cukup ramai kok. Karena di dalam ruangan itu ada beberapa divisi, mulai dari tim bisnis, tim telemarketing, tim admin, tim markom, dan tim lain-lain lah. Pokoknya bisa dibilang tuh ramai, nggak sepi. Gue masih mencoba untuk berusaha berpikir, kenapa nih botol sama gelas bisa jatuh dengan begitu saja. Lalu ya udahlah ya, bismillah, semoga gue gak diganggu lagi nih sama hal-hal aneh. Mungkin ya kita sebagai pendatang baru
Belum assalamualaikum kali ya. Tapi gue tadi udah assalamualaikum kayak di depan. Ya gue harap sih nggak keulang lagi nah kejadian-kejadian ini. Cukup kali itu aja. Kejadian ini tuh terjadi sekitar jam setengah 10 sampai jam 10 pagi deh kalau nggak salah. Yang dimana tuh gue berpikir biasanya sih makhluk-makhluk gaib itu pada keluar tuh di malam hari ya. Tapi ini kok mereka mau eksis banget ya, menunjukkan eksistensinya tuh di pagi hari. Ya berarti mereka tuh bisa menunjukkan kapan saja, nggak harus di malam hari. Lalu lanjut gue bekerja dan gak ada gangguan lagi nih. Sampai dimana tiba-tiba pada pukul 11.30 sebelum makan siang, dari kubikal ujung tempat tim telemarketing berada, ada nih teman kerja gue yang berteriak dengan kencangnya secara histeris. Kita semua di dalam ruangan itu pun sontak kaget dan tertuju ke sudut sana. Karena teriakannya itu atau jeritan itu luar biasa keras banget. Pertama satu orang yang berteriak atau menjerit. Waduh, kenapa tuh? Lalu gak lama satu orang lagi berteriak lagi menjerit dan terjatuh juga. Wah, gak bener nih. Udah tuh kita semua lari tuh ke kubikalnya telemarketing tuh yang pada berteriak. 2 orang nih pertama. Terus kita coba mendekati. Mata mereka tertutup sambil kayak menjerit-menjerit, teriak-teriak, meronta-ronta. Gak lama 2 orang lagi di belakang gua jatuh lagi teriak. Waduh, ada apa lagi nih? Wah, gedung baru nih. Bener-bener kita kayak disambut gitu loh guys. Udah 4 orang nih jatuh nih di ruangan itu nih. Sontak langsung pada kita semua berusaha bantu mereka. Fix sih ini kesurupan. Kalau 1 orang doang sih bisa dibilang wah acting nih. Tapi 4 orang, maksud actingnya janjian, gak mungkin juga kan. Gue pikir tuh tadinya ada yang berantem, ternyata bener kesurupan. Gue pun mencoba nih untuk memberanikan diri atau mendekati salah satu korban kesurupan tersebut guys. Gue gak sendiri sih, dibantu sama teman gue satu lagi namanya Adam. Jadi kita dibagi tugas untuk ngejagain lah, untuk biar mereka tuh gak biar istilahnya tuh biar bisa terjaga lah. Lalu gue penasaran dong dan berusaha untuk bertanya dan berkomunikasi kepada sosok yang memasuki teman gue itu. Gue coba nih memberanikan diri berkomunikasi langsung. Terus gue ada pertanyaan pertama yang gue tanya, kamu ini siapa? Terus kaget gue, tiba-tiba yang keluar itu suaranya suara cowok. Padahal teman gue itu cewek. Waduh, kok suaranya kayak suara cowok ya? Kaget, gue takut. Tapi ya gue terus nih coba untuk memberanikan diri. Dan sosok makhluk itu berucap, saya penunggu sini. Dengan nada yang sangat jelas dia bilang saya penunggu sini tuh gue langsung merinding. Adam juga merinding. Oke. Gue terus memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Lalu gue tanya, udah berapa lama kamu ada di sini? Dia bilang, saya udah di sini sangat lama sebelum ada gedung ini. Gue lanjut nanya lagi nih, emangnya usia kamu berapa? Makhluk itu menjawab, 20.000 tahun. Wah, bener atau bohong nih makhluk itu dalam hati gue. Ya walaupun percaya gak percaya, hal ini nih berkomunikasi langsung kepada makhluk lain yang dunianya lain nih, itu hal yang pertama kali gue lakukan seumur hidup gue. Lalu gue terus penasaran nih, mau ngajak ngobrol makhluk gaib itu tuh. Gue nanya satu lagi, apakah kamu tadi yang ngejatuhin gelas sama botol air minum saya? Si makhluk itu gak langsung ngejawab guys, dia sempat diam. Dan tiba-tiba dia ngejawab, bukan saya, tetapi makhluk lain di ujung sana. Dan sekarang makhluk itu ada di belakang saya. Wah, gue langsung merinding pada saat itu guys. Asli, terus dia nunjuk gitu ke arah tembok. Di sini makhluknya dia nunjuk, dan padahal tuh teman gue posisinya tiduran, tiba-tiba bisa duduk dan berdiri nunjuk ke arah tembok. Gimana gue sama Adam gak langsung takut pada saat itu. Katanya makhluk yang jatuhin botol sama air minum gue ada di situ. Wah, super merinding pada saat itu. Gue juga dalam hati terus berdoa biar gak kesurupan. Lalu
rintihan dan teriakan para korban kesurupan terus berlangsung nih guys, dan membuat aktivitas kerja pada saat itu terhenti sejenak. Para security dan karyawan lainnya pun pada sibuk ngejaga korban lain, karena kita lagi nunggu-nunggu nih, katanya mau dipanggilkan orang pintar yang dapat menyembuhkan atau mengeluarkan makhluk-makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh manusia itu. Mata korban semuanya tertutup dan bergerak nih bola matanya tuh, tapi dalam keadaan matanya tertutup, bergerak ke kanan kiri gitu dengan sangat kencang, seperti kayak kita lagi tidur tapi lagi mimpi buruk. Keringat para korban pun pada deras keluar dari tubuh mereka. Lalu ada teman gue yang lain tuh bercerita, emang nih kalau orang kesurupan itu biasanya tuh sangat capek, kasihan ntar udahannya pas kalau udah sadar, karena mereka tuh berusaha untuk ngelawan tuh, nanti ntar udahan tuh pasti bakalan pegel-pegel atau sakit lah beberapa bagian tubuhnya, karena kesurupan itu memakan energi yang sangat besar. Gak lama kemudian orang yang disebut dapat menyembuhkan dan mengeluarkan makhluk gaib itu datang, dan bapak itu menyembuhkan satu persatu dari korban kesurupan itu dengan baca-bacaan doa yang dia ucapkan. Setelah makhluk gaib itu berhasil dikeluarkan dari tubuh korban, para korban itu semuanya pingsan, mungkin karena kelelahan seperti yang teman gue tadi bilang. Menurut si orang pintar ini, ada 10 jin yang memasuki tubuh dari korban-korban tersebut. Dan ya memang mereka tuh merasa terganggu dengan kehadiran kita. Lalu katanya sih mereka udah diusir, dipindahkan lah ke gunung mana gitu kemarin katanya. Kejadian itu membuat mata gua terbuka lebar kalau hal-hal yang gaib itu memang benar-benar ada dan berdampingan dengan kita. Oke guys, sampai di sini dulu ya gue bercerita tentang pengalaman gaib gue. Nanti di episode Rabu Misteri selanjutnya gue akan bercerita tentang hal-hal yang gaib lainnya. Kalau kalian punya cerita yang ingin mau gue sharing atau gue ceritain kepada teman-teman lainnya, boleh nih dikirim ke email gue. Nanti akan gue ceritakan mengenai pengalaman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.